Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Pelajar Milenial. Pada kesempatan kali ini merupakan video keberapa ya, saya lupa, sudah banyak video. Tetap dengan konten berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Yang mana konten kali ini masih ditemani oleh bintang tamu perempuan pertama yang ngisi video konten ini, yaitu Mbak Faiko Hasanah. Yang mana juga beliau menjadi bintang tamu pertama yang perempuan karena memang beliau merupakan ketua IPPNU PAJ Jembesari kedua, Mbak ya. Kedua. Kita tahun 2008. Jadi gini, Mbak, saya juga ada pertanyaan. Ini terkait dengan sebenarnya di video-video sebelumnya itu menyebutkan bahwa Ibnu ini merupakan anaknya NU ataupun paling bawahnya di NU. Tentu paling tidak ini menjadikan pengaruh terhadap NU-nya sendiri. Jadi, tapi kalau menurut sampean, pendapatnya sampean, seberapa pengaruhkah Ibnu IPPNU terhadap jalannya roda organisasi di NU? Jelas berpengaruh menurut saya. Tidak ubahnya seberapa pentingkah tunas kelapa bagi pohon kelapa. Seperti itu ya sebuah ibarat bagi saya. Nah, karena Ibnu IPPNU, ini pendapat saya ya. Menurut hemat saya, mungkin ada yang lebih kompleks dari ini mungkin, cuma bagi pendapat saya Ibnu IPPNU merupakan tangga pengkaderan pertama. Nah, begitu ada istilah pada masanya saya sering disebutkan waktu itu oleh para kiai ya, sering saya mendengarkan di kantor NU atau gimana. Jadi Ibnu IPPNU itu merupakan sekolah pertama. Jadi akidah tentang NU kita kuatkan di sini. Kecintaan kita terhadap NU bermula di IPNU ataupun IPPNU. Jadi misalkan ada pertanyaan seperti disampaikan Dik Muhlisin barusan, seberapa berpengaruhkah Ibnu IPPNU? Jelas berpengaruh. Tidak akan ada pohon kelapa tanpa ada tunas terlebih dahulu kan, seperti itu ya. Beda halnya memang mungkin ada pengurus-pengurus yang tanpa melewati proses kader di IPNU IPPNU yang langsung misalkan atau mungkin langsung MWC, langsung PC, cuma akan beda. Bukan kayaknya banyak. Iya, mungkin ya, kayaknya mungkin ada seperti itu. Karena saya nggak bisa memastikan. Jadi pengkaderan itu, kenapa ada istilah pengkaderan harus tuntas? Kan seperti itu ya. Kan kita ada ada masa masing-masing. Pelajar adalah masanya kan nggak bisa tuh pelajar langsung diansor seperti itu. Jadi kita lewati dulu tangga pertama, Ibnu IPPNU. Jadi jelas sangat berpengaruh sekali adanya Ibnu IPPNU ini, jelas sangat dibutuhkan, jelas sangat pengaruh NU karena pengurus NU yang ada kan tidak mungkin memimpin selamanya seumur hidup, kan nggak seperti itu gitu. Jadi dibutuhkan kader pengganti. Nah, kader pengganti yang akan mengganti orang-orang NU yang tidak bisa dipungkiri akan ada yang wafat atau mungkin akan ada yang demisioner akan digantikan, sehingga kita butuh regenerasi. Nah, regenerasi NU adalah Ibnu dengan IPPNU di sini. Jelas sangat pengaruh sekali. Ini juga ada pertanyaan, Mbak, dari ini yang bertanya adalah Mas Hudi MD. Ini kayaknya laki-laki. Bukan Mahfud MD. Bukan. Mas Hudi MD. Ini enggak tahu apa ponakannya Mahfud MD apa siapa, enggak tahu. Saya kalau takut kalau pas Mahfud MD. Ini senior kita. Ini Mas Hudi MD. Jadi rekan Mas Hudi MD. Pertanyaannya, menurut jenengan, ini penyebab pengurus NU banyak anaknya tidak gabung di Ibnu IPPNU. Apa penyebabnya? Itu kan baik. Kadang bukan hanya mungkin ini dialami oleh PAJ-nya ataupun di daerahnya Mas Hudi ini mungkin. Tapi mungkin. Cuman tanpa kita pungkiri, Pak, ini di PAJ Jambesari ataupun mungkin di Bondowoso, PAJ yang lain mungkin sama. Ada pengurus MWC, pengurus BC yang anaknya kadang nggak diarahkan ke
IPNU ataupun nggak mau? Mungkin penyebabnya menurut sampean tuh apa, Pak? Bisa beragam ya. Iya, iya. Beragam. Mungkin beliau, para pengurus NU yang di PC maupun di MBC yang hari ini putra putrinya masih belum bergabung di PPNU, mungkin salah satunya mungkin putra putrinya menempuh pendidikan di luar, kan juga bisa Ya, jadi. bisa. Atau mungkin si putra putri beliau ini tidak mencintai organisasi, kan ada ya seperti Ya. itu. Mohon maaf ya. Kalian kita ini bersyukur. Jadi oleh Allah diberi rezeki tentang kita mencintai organisasi seperti itu. Cuma tidak semua manusia itu oleh Allah diberi anugerah untuk bisa aktif di organisasi. Nah, bisa jadi memang putra putri ini tidak suka lah berorganisasi, atau mungkin si orang tua tidak menyampaikan, ini loh nak, NU ini harus dimulai dari sini, seperti itu. Betul. Mungkin juga bisa seperti itu. Atau mungkin beliau beranggapan udah di NU ini adalah tanah-tanah tak usah, mungkin. Mungkin ya. Cuma kan kita nggak bisa menanyakan sampai pendapat ke saya, mengingat kalau saya pribadi saya sudah mengizinkan seperti ini. Jadi hal semacam ini tuh nggak bisa kita reka-reka karena alasannya ada tersendiri di masing-masing beliau. Mungkin alasan berbeda-beda. Ada mungkin di luar kota sedang menempuh pendidikan di pesantren, atau mungkin si anak misalkan di Jambesari nih ya, ada pengurus NU yang anaknya tidak masuk di PAT Jambesari. Bisa jadi mereka menempuh pendidikan di luar kota, mereka sudah gabung di organisasi tempat, bisa jadi seperti itu. Jadi berhusnuzon saja. Iya. Jadi mungkin untuk Mas Udi MD yang bertanya, mungkin itu jawaban dari Mbak Faiko karena memang beliaunya mengizinkan adiknya, anaknya itu diizinkan untuk gabung di IPNU. Ya, kebetulan di keluarga kami saya gabung di IPNU, di PPNU, adik saya nomor 3, adik saya nomor 4, adik saya nomor 5. Saya 5 bersaudara yang tidak pernah berorganisasi di IPNU PPNU, hanya satu yang nomor 2. Cuma kebetulan dia dari lulus SMA, dari SMP SMA di Pondok, setelah itu dia keluar kota menempuh pendidikan di daerah Pare ya. Jadi memang tidak ada kesempatan untuk di organisasi. Sangat luar biasa. 5 saudara hanya satu, Pak. Hanya satu. Jadi sudah 50%. Dan almarhum abah saya ini bukan pengurus NU, mohon maaf ya, bukan pengurus NU, tapi beliau sangat mencintai NU. Saya ini ya sebenarnya mungkin kekurangan saya, bukan aib, kekurangan saya. Saya nggak bisa bersepeda motor. Jadi waktu saya menjadi kader IPPNU, beliau meskipun jam 12 malam, saya ada acara di PC waktu itu, saya biasanya dijemput, mau jam 2, mau jam 1, jadi saya dijemput ke kota itu. Jadi walaupun beliau bukan seorang pengurus ya, tapi bukan struktural gitu ya, cuma beliau sangat mencintai NU. Dan memang anak-anaknya didorong untuk aktif di IPNU, di PPNU, seperti itu. Jadi ya mohon maaf untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus NU, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini beliau Mbak Faik orang tuanya bukan di struktural tapi diizinkan dan didorong. Jadi untuk jenengan yang pengurus NU, entah itu di MBC ataupun PC ranting, jadi ya mohonlah untuk diarahkan di IPNU, karena memang menurut Mbak Faik bahwa IPNU IPPNU ini merupakan tunasnya NU. Yang meneruskan jenengan-jenengan di kepengurusan siapa kalau bukan kita di IPNU, kan betul gitu? Iya, karena ibarat sebuah pohon akan tua, akan mati, sehingga membutuhkan tunas yang baru untuk menggantikan. Ya, mohon maaf bukannya menyuruh atau memaksa, paling tidak agar regenerasi tetap aman, tetap ada, yang memang sudah ideologi di NU-nya dari bawah seperti itu. Mungkin seperti itu video kali ini. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Ini bukan pertemuan terakhir, mungkin nanti bisa ketemu di event-event dan di waktu-waktu yang lain. Semoga jenengan sehat selalu. Amin. Semoga rezekinya dilancarkan selalu. Di pandemi ini memang bukan hanya saya yang merasakan semuanya serba kesulitan, tentu jenengan juga terkait dengan pembatasan kegiatan, hal-hal yang lain tentu sama. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kalian yang menonton dan juga Bapak Faik diberikan kesehatan selalu. Akhirnya dari saya hanya ini yang bisa sampaikan terkait dengan video kali ini.
Jangan lupa ketika kalian ingin bertanya seputar IPNU, IPPNU, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.